Oke. Halo, welcome to Marcella Podcast. Ya, kali ini saya hitam-hitam dulu ya, sesuai dengan bintang tamu kita yang identik dengan warna ini sebenarnya. Oke, siapa dia? Ada Bang Edi. Iya. Iya, kita tes dulu ya, Bang Kers. Oi. Asik, oi. Iya, jadi Bang Edi ini anak pang ya, salah satu anak pang yang hobi, pokoknya dia nongkrong di sekitar Gorontalo sini. Kalau ngoni baba jalan yang mau ke perkotaan, pasti ngoni mau dapat lihat orang. Cuman biasa susah mau cari Bang Edi ini karena dia memang pang street kuat. Jadi dia memang betul di jalan tapi tidak gampang orang cari dia. Sama dengan sekarang ini setengah mati undang dia kamari. Bukan begitu bukan? Iya. Iya langsung. Oke, Bang Edi ini asli mana kalau boleh tahu? Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Iya. Tapi sudah mengerti bahasa Gorontalo atau? Paham sedikit. Paham sedikit. Oke. Jadi sudah berapa lama kira-kira di Gorontalo? Udah lama. Ada 3 bulan sih, baru datang lagi. Tuh mah belum lama bang. Baru 3 bulan. Lumayan lama lah. Oh lumayan lama. Maksudnya baru sekali ini datang atau sebelumnya sudah pernah? Sebelumnya ada pernah. Tahun baru. Tahun baru pernah. Oke. Bang, saya mau tanya sedikit sebenarnya, Bang tahu tidak arti sebenarnya dari street punk itu apa? Kalau street punk kayak jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Kayak jalan-jalan, kalau street jalan kan. Iya. Kalau punk itu kayak dada raja di antara Oh, iya itu. United Kingdom kan. Oh. Ada raja. Iya, jadi itu street punk itu orang yang hobi. Jadi abang ini pindah-pindah ya? Dia pindah jalan-jalan. Jalan-jalan. Kadang di sini, kadang pindah lagi. Oke. Kalau punk kan terkenal dengan fashion kan? Fashion Betul. yang sekarang ini ya, boleh orang lihat ini. Yang disebut dengan punkers itu dia apa memang harus dengan sepatu boots begitu? Enggak Ada juga. sepatu boots, ada pakai rantai, jaket kulit, celana jeans ketat. Ya, seperti itu. Enggak juga ya? Enggak juga. Dari jiwa. Dari jiwa. Oh, Kalau aksesoris itu enggak terlalu ya, dari jiwa juga. aksesoris dari jiwa juga. Iya. Tapi biasanya orang kalau di sini kayaknya lebih melihat ke style kalau menurut saya sih. Oh iya. Iya, jadi boleh kita lihat dulu ya. Ini ya. Abang ini dia aksesorisnya ini lengkap. Memang punk sekali dia Andu. Boleh Kak, boleh minta tolong buka headphone-nya sebentar. Boleh. Ya. Jadi kita bahas satu persatu ini. Dia ada tato. Itu tato dibikin di sini bukan? Bukan Palu. Di Palu. Di Palu. Boleh tahu tidak tato pertama abang itu yang mana? Ini bagian sini sudah terhapus. Oh, sudah dihapus. Sudah di blok. Ah. Di blok hitam hilang. Tato pertama. Di dalam ada, di badan ada, Di sini. di belakang ada. Udah ada di belakang. Tidak ada. Itu kalau tindik, aduh, bagaimana kita mau bahas ini, kita lesu was-was. Itu yang lebarnya itu kira-kira sudah berapa, apa namanya? Apa dulu? Kalau di bundaran diameternya sudah. 50, Itu 50. 50 mm. Sudah bisa masuk ini berarti. Longgar. Longgar ini, tak bembeng nak. Dua itu dua. Boleh masuk ini 2. Kecil lagi sedikit. Pilox, head dari pilox. Oh, kayak pilox dia bisa masuk. Pilox. Itu 2 ya bang, ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecilnya. Anaknya Anaknya beranak nak. beranak ya. Itu sakit nggak bang? Pertamanya sakit waktu bikin pertamanya sakit. Pas pembesaran lubangnya sakit. Sakit. Tapi nggak kapok ya bang ya? Enggak. Buktinya nambah lagi beranak ya. Tato itu di daun telinga juga nggak sakit. Enggak terlalu tapi berdarah sih. Sensitif sekali. Tipis kan. Kulitnya tipis. Jadi cepat berdarah. Oh, jadi kalau tindik sendiri abang
sudah di mana aja? Di ini kayaknya ada bekas-bekas tindikan juga ya Yang di sini. di bibir. Sini juga, sini pernah. Kalau di hidung ada ndak? Ada besar begini, kayak begini. Iya itu ada. Itunya di dalam situ nanti. Wow. Tapi ada yang unik ya dari abang ini, katanya lidah juga ya dipermak. Bisa dikasih lihat? Mantap. Potong. Itu ada tatonya juga ya di dalam juga ada tato. Suntik ya. Kalau gigi emang taring begitu atau Memang gini. dipermak lagi? Oh kira. Enggak memang begini. Oh keren. Oke, kalung bisa dikeluarin bang? Bisa dilihat itu kalung apa? Mungkin. Oh. Titanium. Kalung apa itu bang? Kalung titanium. Oh. Lupa saya nama kalungnya, lupa saya. Lupa. Kalau gelang itu gelang, kalau boleh tahu ini apa bang? Peluru asli. Peluru asli. Jadi berat? Enggak yang kecilan, ukurannya yang 3,69. Yang kecilnya. Ada yang besarnya juga. Buat ikat pinggang. Buat sabuk peluru. Oh, iya yang peluru sabuk-sabuk gitu ya. Ini juga abang matanya juga di ditato ya. Itu dua-duanya atau yang satu kayaknya enggak ya? Tapi belum jadi. Sementara proses berarti. Masih mau ditato lagi, mau disuntik lagi. Mau disuntik lagi. Iya, jadi kalau tato di mata itu disuntik ya? Iya, disuntik. Berpengaruh tidak sama penglihatan? Enggak sih. Enggak berpengaruh, tapi kalau enggak salah ada di teman saya ada kalau umur 50-an dapat katarak. Sempat dapat katarak gitu. Kalau sudah umur 50 tahun kan sensitif mata, buram-buram. Sekarang umur berapa bang? Sekarang umur 19. Oh, adik. Masih jauh. Aduh. Tapi ada itu kan kalau misalnya di badan kan bisa tatonya dihapus. Kalau di mata kira-kira bagaimana? Enggak bisa dihapus di mata. Enggak bisa dihapus. Kalau di kulit bisa di kulit. Ada rencana tidak mau tato apa lagi? Bibir mungkin sampai hitam gimana? Ada lagi rencana. Di bagian wajah ada? Mau kasih hitam semua sini. Tangan juga hitam semua. Mau kasih hitam semua. Kasih hitam. Mau di blok. Pangkers. Oke, jadi itu ya si abang ini memang udah. Kalau rambut biasa kan kalau anak pang dulu terkenal dengan mohawk. Mohawk. Sekarang mohawk juga kayak gimbal banget. Wah. Ternyata gimbalnya menipu guys. Jadi saya pertama si abang datang saya kaget. Ih, siapa ini anak pang gimbal dan gimbal belakang. Ternyata dia gimbal belakang. Abang boleh kasih ke depan dulu. Mau supaya teman-teman itu kan gimbal dia, guys. Woi, cincin juga cincin nih. Ini cincin apa? Batu akik? Bukan. Apa? Saya lupa juga namanya. Ini school. School. Titanium. Iya, tengkorak semua. Wow, keren. Itu tato di wajah abang itu apa? Gambarnya apa? Apa cuman dicakar-cakar begitu itu? Belum jadi sebenarnya. Belum jadi. Jadi sebenarnya baru dikasih begitu sembarang. Namanya brutal atau brutal. Oh. Mau dikasih hitam begitu sembarang gambarnya. Oke, kita tinggalkan untuk aksesorisnya. Kita akan bahas kalau anak pang itu bang sebenarnya dikenal suka mabuk-mabukan kan? Kalau itu sudah pasti ya. Pasti itu. Kalau itu sudah pasti. Pernah tidak abang sementara ngamen terus megang minuman gitu kayak es gitu dipegang, pernah nggak? Jalan-jalan. Kalau es pernah, kalau minuman kayak minuman biasa pernah. Cola. Oh, tapi nggak pernah ya kayak bawa cap tikus sementara ngamen. Kalau botol-botolan enggak, kalau jalan dikasih orang lagi. Bikin bikin meresahkan kota orang gitu. Kalau gitu. Iya.
Jadi cukup saja penampilan sudah menakutkan. Menakutkan. Tapi enak kalau si abang kalau mabuk nggak ketahuan, soalnya matanya nggak merah. Sama suka keributan juga ya? Biasa anak pang suka? Enggak bang, kalau itu enggak. Kecuali ada orang kayak duluan. Oh. Tapi itu dihindari, sebenarnya dihindari. Kalau masih kayak mengikuti baru dihindari bang itu kalau begituan. Jadi anak pang itu enggak suka cari masalah sebenarnya. Enggak. Palingan orang biasanya orang yang duluan yang paling. Peace, love. Iya, pandangan orang itu kan kalau dari style itu pasti begini. Nakali, bilang orang nakali. Iya. Jadi abang kan pendatang di sini. Iya. Street punk. Jadi abang kesehariannya emang di jalan, satu hari full di jalan? Enggak. Enggak. Di scan juga ada, kalau ada scan di scan. Itu kayak apa, base camp begitu ya? Base camp. Di sini di mana base campnya kalau boleh tahu? Jalan tengah. Jalan tengah. Lorong Texas. Ya. Lorong Texas ya. Jadi tidur di situ juga. Iya situ. Tapi tidurnya sama di jalan. Bukan di dalam ada. Oh ada. Oh di base campnya. Base camp di dalam. Tidur di dalam. Iya. Jadi kalau paling lat di jalan itu sebenarnya jam berapa? Ya. Paling lama di jalanan itu kira-kira sampai jam berapa jam kalau malam? Paling lama. Palingan jam 12. Kalau ada scan pasti pulang ke scan. Kalau udah ada scan, kalau di jalan tinggal di jalan. Di jalan. Sampai pagi. Pagi terus pagi lagi. Tapi cari tempat yang aman kan? Ya aman yang tidak kayak kosong. Jauh dari orang supaya gak ributin. Iya. Kirain kan di tengah jalan, di lampu merah di mana gitu. Karena saya pernah lihat juga ya anak pang yang di Manado itu nggak peduli ya, tidur aja. Sama itu jalan suka bawa cap tikus kayak di kantong plastik begitu. Ih keren asli. Abang suka ngamen juga ya? Ngamen juga. Kalau anak pang biasa ada lagu marsnya gitu ya? Ada. Abang boleh nyanyiin sedikit. Lagu tentang kehidupannya. Boleh. Lagu apa? Romi nih. Nggak kenal Romi. Nggak apa-apa bang, nyanyi aja marsnya anak pang itu ya. Lagu tentang kehidupan saya. Itu lagu ciptaan abang atau? Bukan lagu orang. Tapi lebih masuk ke kehidupan saya. Oke. Mari. Hidupku dulu dalam permainan, terjebak bingung di kesenangan orang lain, digulung orang. Corek noda, dipaksa tampil sebagai pemenang di film murahan, peran murahan yang kelam. Oke. Jadi lagu-lagu pang itu rata-rata flat begitu ya bang? Abang pernah tidak nyanyi lagu ST12 mungkin? Biasanya lagu-lagu kayak band-bandan kan, lagu pop kalau ngamen. Kalau bosan orang banyak nggak paham kan lagu-lagu pang. Kecuali kayak mahasiswa gitu. Kalau nyinggung koruptor gitu baru dia paham. Iya, saya juga sebenarnya nggak munafik ya kalau saya ngelihat anak pang kalau nyanyi cuman sekedar kayak begitu kayak lagu apa sih? Tapi kalau misalnya nyanyinya kayak lagu pop yang saya ngerti, bagus nggak bagus ya kasihan, kasih lah. Kalau yang lagu itu saya kayak bingung, ini ngapain. Jadi abang kalau di sini paling sering ngamen di mana? Biasanya warung juga, lampu merah warung biasanya. Boleh tahu nggak sekali ngamen bisa dapat berapa? Nggak menentu juga. Nggak menentu. Jadi rajin kita. Kalau rajin banyak juga dapat. Kalau enggak, kalau duduk di lampu merah udah ngamen nggak dapat apa-apa. Tapi paling banyak kira-kira berapa lah bisa diperkirakan? Pernah dapat berapa dalam sejarah ngamen di Gorontalo ini? Di atas 200-an. Wow. Kalau di sini daerah sini. Mantap. Paling enak di mana bang ngamennya, di rumah di resto-resto atau di lampu merah gitu? Maksudnya kalau kata orang Gorontalo tempat basahnya yang kalau ngamen di sini lebih banyak uangnya.
Kalau saya enak semua. Oh, enak Dari semua. kayak saya bermood apa? Moodnya itu ya. Moodnya di lampu Kalau merah. enak saya di situ, enak situ. Jadi nggak terlalu pusing ya mau Nggak terlalu penghasilannya pusing. berapa. Yang penting enaknya. Enaknya situ ngamen saya di situ. Mantap. Dari hasil ngamen itu kira-kira itu buat apa bang? Uangnya bisa? Buat makan, beli baju juga kan. Iya, Bisa beli baju. Ya ini dari hasil ngamen, cincin, rantai. iya betul ya. Karena lumayan mahal ya. Iya. Jangan lihat dari kayak begini aksesorisnya mahal semua. Iya. Jadi kalau rajin bisa-bisa kalau misalnya sehari 200-an, seminggu bisa berapa gitu ya. Lumayan lah. Iya. Tapi kalau penghasilan biasanya ngamen hari ini, penghasilannya langsung dihabisin hari ini juga atau ada yang ditabung kayak 200, 100 ditabung disimpan, 100 buat ya kan abang juga nggak sendiri ya di sini, pasti ada teman-temannya Biasanya tabungnya kalau ada yang mau dibeliin disimpan uangnya. simpan. Kalau ada yang mau saya beli baru disimpan, baru dibelikan ntar. Udah dihabiskan semua enggak? Buat makan besok juga bagaimana berpikir. Tapi itu tanggung jawab sendiri-sendiri nggak bang? Atau kayak kita kan rame-rame di sini, ayolah kan Pang itu terkenal dengan kebersamaan yang kuat. Ya. Iya, rokok sebatang saja bisa semuanya dapat kan? Iya. Jadi kalau ngamen biasanya abis ngamen, ngumpul ini buat begini atau kamu dapat berapa ya itu urusan kamu, saya dapat begini ini urusan saya. Enggak. Biasanya kalau uang tuh dan bang udah sama-sama, kecuali kayak makan. Oh makan. Kalau makan baru sama-sama. Kalau uang tuh uang dia kan mau makan nggak apa-apa terserah. Dia ngamen. Iya. Jadi begitu kalau makanan, jadi tidak dikasih dalam bentuk uang ya, mendingan beli makan, makan ayo sama-sama. makan sama-sama gitu. Wow, mantap. Ini kan jadi anak Pang itu rata-rata atribut yang dipakai itu beli berarti beli nggak ada, bukan bekas-bekas terus dikasih orang. Bisa dikasih orang itu bisa sama-sama juga. teman-teman Oh Pang. sama-sama teman. Barter juga biasanya mau tukar. Kenang-kenangan juga dikasihkan biasanya. Iya. Jadi beli atributnya itu dari hasil ngamen itu ya. Iya, karena sepatu boots itu sebenarnya nggak murah ya bang. Mahal sama jaket kulit semua itu. Biasanya kalau pakai atribut lengkap begitu kayak lagi nonton party pang ya. Kalau lagi party pang, iya itu resmi semua. Iya, jadi kan abang itu suka jalan-jalan. Biasanya berapa lama baru balik lagi, kayak hari ini berapa lama di Gorontalo, terus pindah lagi di Manado berapa lama begitu? Itu nggak menentu atau ada target-target, misalnya saya ke Gorontalo 1 bulan aja? Nggak menentu kalau gitu. Nggak menentu. Kalau saya enak di tempat orang kayak bisa saya berkamuflase kayak sama orang-orang tuh. Enak situ saya tinggal. Kalau enak. Kalau di Gorontalo termasuk nyaman tidak enak? Enak tidak abang di sini? Enak, makanya saya nggak kemana-mana di sini. Enak, yang baik juga kan. Iya. Tapi abang ada rencana tidak mau kemana gitu? Saya mau ke Manado dulu deh. Sudah pernah ke Manado tidak? Udah. Sudah pernah ke Manado. Kalau di sana bagaimana bang? Enak juga di sana. Enak juga. Sama anak-anaknya. Dari kerja kan anak-anaknya di sana kerja. Udah kerja semua juga. Oh, udah kerja ya. Udah berhenti ngamen atau? Masih ngamen, jarang-jarang. Iya. Jadi saya pernah lihat gitu bang, itu acara party pang, saya pernah nonton. Itu saya sebenarnya takut ya karena pas yang genre pang itu yang nyanyi, aduh, anak pang pada maju semua. Joget ya. Jogetnya anak pang itu emang kayak gitu ya bang? Pogo sebetulnya. Pogo. Itu pogo ya. Nendang begitu kayak ini. Sampai saya udah berantem.
bukan itu, bukan mau berantem kayak kalau jatuh teman, kalau single pasti diangkat lagi Oh, teman. diangkat lagi. Gitu. Oh, itu namanya Pogo. pogo. Nah, Jadi kalau ngoni dapat lihat anak pang so bajoget kung so begitu jangan ngoni kira bakal lain lagi, oi. Kung ngoni tahu kasih pisah, bukan dorang lebih marah ini. Tapi pernah tidak nonton party pang ya normal-normal saja, joget-joget santai-santai. Enggak harus pogo-pogo. Enggak ada. Enggak ada. Dari lagunya, dari musiknya, dari musiknya. Kalau musik. keras sekali musiknya, Iya. pasti kayak Yang nyanyi juga pasti nggak bersemangat, kenapa ini? Pada diem dulu. Baik, ngopinya apa ngopi? Minum dulu bang, ini santai-santai Iya. bang, biar nggak tegang. Oke, sambil minum, mantap. Oke, kalau kebanyakan sih orang lihat anak pang di malam hari, jarang-jarang sih kalau di siang hari. Tapi sebenarnya kalau kehidupan abang di siang hari bagaimana? Apa normal saja atau sama kayak malam di lampu merah juga? enggak menentu juga. Nggak menentu juga. Ya dari kitanya lagi, dari kitanya. Kalau rajin, kalau mau bikin apa, rajin. Kalau enggak tidur. Tidur ya. Kalau datang kayak setan malas ya. Oh iya, apalagi kalau pendapatannya sudah lumayan ya. Atau Kalau sudah lumayan sudah berhenti. Kalau sudah lumayan tuh dapat uang. oh sudah berhenti. Ngamen. Jadi siang juga ngamen abangnya. Ngamen juga siang. Ngamen juga siang. Enggak terlalu lama. Ada tidak kalau ngamen siang orang risih ngelihat? Karena siang kan lebih rame ibu-ibu di luaran semua. Kalau malam kan biasanya anak muda ya santai-santai ngeliat kayak gini, itu mah anak pang. Kalau ibu-ibu kan, ih, astagfirullahaladzim. Sering gitu, Sering. gitu. Melihat melihat muka kan, melihat muka. Iya. Anak kecil menangis, anak kecil juga pernah. Pernah tidak sementara ngamen terus diusir sama yang punya Pernah. warung? Pernah. Waktu di warung. Tapi bukan daerah sih bang, daerah sini. Bukan daerah sini. Terus saya di Kalimantan kan, diusir. Masih banyak sih intim saya. Oh iya. Takut orang. Tapi di sini nggak pernah ya? Enggak. Ya belum, karena orang Gorontalo juga. Kalaupun ada yang ngusir abang, tanya abang asli mana? Pasti bukan orang Gorontalo. Iya, orang Gorontalo marah-marah. Tapi kalau abang menanggapi orang yang ngomong begitu, kamu aneh begitu. Ada tidak pernah orang, kok aneh? Maksudnya yang kayak saya begini ketemu abang, abang kok aneh? Maksudnya nongkrong lagi minum kopi, tiba-tiba abang di samping, kok kamu aneh gitu? Pernah juga, tapi bukan di sini lagi. Atau ada? Banyak sih cewek-cewek, biasanya cewek-cewek muda-mudahan takut ya, aneh sekali penampilan kamu ya. Tapi sebagian ada juga yang sudah tahu kan, sudah tahu begitu anak pang bagaimana. Jadi nggak takut ya. Iya. Karena kalau anak pang di sini kayaknya masih normal ya, tindikan paling kecil-kecil. Sama dengan gitu kan. Ini kan kalau PPKM begini kan berarti di jalanan banyak polisi. Takut tidak sama ketemu polisi, abang? Enggak takut. Kalau Anda berbuat salah, enggak ada salah apa-apa juga. Ngamen pakai masker biasanya, paling tegur pakai masker. Pakai masker. Tegur pakai masker biasanya. Itu ya teguran. Biasa juga diajak duduk bareng, ada nggak? Ayo duduk dulu. Ada nggak polisi yang minum dulu? Bisa cerita juga. Ada. Pasti banyak juga yang kepo-kepo kan, polisi-polisi. Itu kenapa udah begini sakit? Pasti juga begitu kan, mau tahu kan? Karena kasihan dia nggak bisa tindik-tindik. Kalau dia tindik-tindik nggak lulus dia jadi polisi. Abang, saya mau tanya sedikit kehidupan pribadi, boleh nggak bang? Bisa. Bang, keluarganya sudah berkeluarga, sudah punya istri, anak? Ada belum? Istri tapi ada istri, anak ada, tapi masih udah pisah sama istri. Oh sudah pisah. Anak ikut siapa? Mertua. Ikut mertua. Itu abang pas berkeluarga, pas menikah udah begini tampangnya atau? Masih tatoan sini, bintang belum ditato sini. Mata juga belum ditato. Tindik juga belum. Udah tindik yuk. Ada tato juga sini. Tindik. Bikin KTP ada tato juga di sini. Pas saya bikin KTP.
Oh ya bisa. Tatoan bintang-bintang. Tapi istri abang tahu abang anak pang. Tahu sama-sama juga. Sama-sama. Anak street juga, anak jalan. Istri juga, mantan istri juga tatoan. Tatoan juga. Tatoan juga. Ya baru-baru pas di sini, pas di Sulawesi. Waktu di Kalimantan nggak ada tatonya dia. Oh jadi abang pernah bawa dia ke sini, ke Sulawesi? Memang orang Sulawesi, orang Makassar. Orang Makassar. Iya, dari saya. Sekarang Pulang kemarin. udah pulang. Udah pulang. Oh jadi sekarang hubungan dengan mantan istri baik-baik aja? Enggak, udah pisah, enggak sama-sama lagi. Iya udah pisah tapi masih suka nongkrong gitu masih. Nongkrong sama ya. Kalau nongkrong sama-sama. Nongkrong sama-sama. Tapi kalau nongkrong gitu pembicaraannya ada tidak yang kayak anak gimana gitu, udah umur berapa, ada tidak? Kalau saya bertanya biasanya. Terus dia masih suka respon baik? Cuma baik sama video call sering. Oh. Anak cewek, cowok? Perempuan. Oke. Kalau orang tua abang sendiri tahu abang begini? Tahu. Orang tua, mama saya tahu. Responnya bagaimana? Santai-santai aja? Marah-marah juga. Awalnya marah. Tapi kalau sudah terlanjur kan, asal jangan aja sudah begini kan, saya jangan kayak ngambil apa-apa. Mau mabuk tapi jangan ngambil punya orang. Enggak mencuri. Jangan mencuri. Ya berkelahi di jalan. Itu ya pesannya. Kalau mau makan, kalau udah ada uang bilang ya sama orangnya jujur ya. Sudah paham tahu kan mama saya ceritakan. Pertama kali saya begini marah-marah. Waktu belum ada tato masih telinga. Marah. Saya lepas lagi. 1 bulan saya pasang lagi. Jadi awalnya ini sebelum tato tindik dulu ya bang? Tindik dulu yang pertama. Itu sudah mulai besar-besar atau tindik yang kecil-kecil dulu? Kecil. Yang kecil. Kasih besar. Tapi banyak. Sudah banyak. Sini. Itu abang di Kalimantan maksudnya Kalimantan itu kan apa ya? Iya Kalimantan mana ya? Kalimantan Barat. Tengah. Kalimantan Tengah. Kalau Kapuas. Batasnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah. Ada rencana pulang kampung nggak bang? Ada. Udah lama itu kalau itu rencana. Udah lama. Ini bisa masih susah pulang nyebrang. Si corona. Abang maksudnya sudah meninggalkan kampung halaman itu sudah berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Kalau di Sulawesi 1 tahun. Jadi ini sudah dari Kalimantan sudah begini atau dari Kalimantan masih bersih dulu, masih tindik dulu, tato baru berapa? Tato baru beberapa sini. Tato baru beberapa. Jadi kalau pulang kampung pasti kaget. Ini saha. Iya. Tapi kalau lingkungan abang di sana ada tidak juga yang sama begini? Banyak juga. Banyak juga. Orang sana. Jadi kalau tato mata enggak ada. Enggak ada. Emang enggak ada atau di Sulawesi ada? Abang pernah ketemu yang tato mata juga? Atau baru abang yang pertama? Bukan, ada orang pertama. Bukan dari Sulawesi, dari Jawa kan? Oh, dari Jawa ada. Ajis orang pertama di Indonesia sih. Oh. Kalau ke Jawa juga abang sudah pernah? Belum pernah. Belum. Abang ada niat tidak untuk berubah? Misalnya bukan jadi lebih baik. Ini saya bukan bilang abang orang jahat kan. Maksudnya normal, meninggalkan mengamen, cari kerja yang entah kerja bangunan atau ya hidup normal. Ada nih saya itu. Ada. Kalau dilihat gitu ada saya. Iya, kan saya nggak mungkin bertanya hidup normal. Bosan juga saya mengamen, bosan juga. Kalau sama dewasa saya berpikir gini terus mengamen terus. Mau saya impikan kan mau menato jadi tukang tato gitu. Jadi tukang tato. Mau saya impikan sekali. Tapi saya abang bisa tato? Bisa menggambar sedikit. Ada tidak tato yang abang bikin sendiri? Ini blok ini ya. Ini. Lebih ke hitam sih, suka ke hitam kalau di begini. Oh, bukan yang tato yang warna ya, yang 3 dimensi, 4 dimensi. Enggak terlalu.
Badan sih hitam kan badan. Jadi kalau tato warna Anda kelihatan. Gak Jadi kelihatan. ya, abang ada ya niat. Berarti abang ada niat untuk menikah lagi tidak? Ada tapi masih lama lah. Si lama baru 19 tahun juga ya. Mau 25 lah. Baru mau nikah lagi. Iya. Ya, insya Allah ya, kita mendoakan yang orang yang ingin berubah juga. Oke, saya rasa cukup. Abang, ada tidak pesan-pesan untuk orang-orang di luar sana yang berpikiran buruk tentang anak pang gitu? Oke, jadi abang punya pesan-pesan ya untuk kalian semua yang suka berpikiran aneh ya tentang anak pang, dan itu dia sudah tuliskan dari beberapa bulan yang lalu. Silakan abang. Ya, pesan untuk kalian yang nonton ini, anak pang itu hanya manusia sama dengan kalian. Bedanya kami lebih berani turun ke jalan, lebih berani permak badan. Kami lebih berani gak pulang-pulang karena mungkin kami punya cara sendiri untuk tidak lagi menjadi beban untuk orang tua. Dan tolong stop kalian bilang pang itu identik dengan kekerasan, karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Intinya kami gak bikin susah kalian, gak minta makan, hanya minta uang receh kalian seikhlas ya. Dan pastinya kami tidak mencuri. Kalaupun ada salah atau beberapa anak pang yang kedapatan begitu, kalian tidak harus mencap begitu. Karena di negara ini juga satu pejabat korupsi, kami tidak akan bilang pejabat lain korupsi. Oke. Itu aja? Iya. Oke. Jadi intinya si abang ini kita mau kasih pakai bahasa Gorontalo lagi supaya ngoni paham, tau kan? Jadi si abang pemaksud anak pang itu sama saja dengan ngoni ya, manusia biasa. Cuma bedanya dorang lebih berani permak dorang pe badan, dorang lebih berani tidak pulang-pulang, iya. Dan dorang jangan ngoni cap dorang identik dengan kekerasan. Iya. Karena tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi kalau ngoni mulai ya sudah dorang maju, dorang kan laki-laki juga, dorang membela dorang pe diri ya. Kali ngoni orang pukul kok ngoni baba dia ngoni banci. jangan biasanya pang juga ada ya beberapa oknum pang yang suka curi-curi begitu, jangan ngoni bilang dorang juga begitu, karena itu yang Tika bilang, negara ini saja satu oknum pejabat korupsi, orang tidak salahkan pejabat yang lain. Begitu abang, kurang Ya, lebihnya begitu. Lebih. Ada lagi abang? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Itu aja. Itu aja. Yakin bang? Yakin. Oke, saya rasa cukup. Semoga kalian lebih membuka lagi wawasan kalian dengan orang-orang yang seperti begini. Orang menerima saja kalau orang so hidup berdampingan dengan yang begini. Berarti orang pe kota ini so gaul so ada anak pang, so ada BO, ada ini. Orang harus bangga dengan itu semua. Orang berarti tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang so Texas. Orang bilang itu, oke? Orang Gorontalo bisa olo. Harus lebih semangat lagi yang begitu-begitu itu. Ngoni Jo. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Saya Marcella undur diri dan Bang Edi Pratama ya. Oke. Iya, nanti itu Facebooknya ya Bang. Jangan lupa edit Facebooknya si Abang. Ngoni mau suka tanya-tanya lagi, silakan tanya-tanya langsung saja. Hah? Iya, mau berteman. Kasihan Abang ini cuma pendatang. Buktikan kalau orang Gorontalo itu ramah-ramah. Jadi kalau baku dapat dengan Abang, kasihlah seikhlasnya. Dia cuma cari makan. Sama dengan orang hanya bertahan hidup. Cuma beda, orang tidak mencuri. Yang penting tidak mencuri Abang ya. Oke, terlalu lama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.